Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan sambutan selamat datang oleh Kepala Desa Pesaren, Kecamatan Warungasem, Ibu Sri Utami SH, dipersilakan. Mohon izin Bapak, sebelum kami memberikan sambutan, akan saya bacakan pantun dulu Bapak, mohon izin. Nanti ibu-ibu semua hadirin, ucapkan ajib ya, atau cakep ya. Oke, ajib. Siang hari menjelang petang. Matahari menuju barat. Kami ucapkan selamat datang kepada hadirin yang terhormat. Sungguh indah bunga asoka. Merah kuntumnya lagi mereka. Dengan bismillah acara ini dibuka. Semoga kita mendapatkan berkah. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli, amma ba'du. Yang terhormat Bupati Batang, Bapak Muhammad Faiz Kurniawan, Sarjana Hukum MH, beserta Ibu Failasufa, mohon maaf. Wah, namanya sangat bagus sekali, sehingga sampai mau membaca aja Bu Faila biasanya. Selamat datang. Yang saya hormati Wakil Bupati Batang, Bapak Suyono SIP MSI. Yang saya hormati Ibu PJ Sekda beserta para asistennya. Matur nuwun Bapak. Yang saya hormati para staf-staf ahli. Yang saya hormati Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Bagian, dan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan yang saya hormati Forkopimda, yang saya hormati Bapak Camat Warungasem, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, dan jajarannya. Yang saya hormati para rekan Kepala Desa se-Kecamatan Warungasem, dan yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, warga desa Pesaren, BPD, RT RW, LPMD, dan tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahmi dengan Bapak Bupati kita dalam acara Sambang Desa. Mudah-mudahan acara pada hari ini diberikan kelancaran tanpa ada halangan suatu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa sholawat dan salam malah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baik di dunia sampai di akhirat kelak nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Bupati yang saya hormati beserta Bapak Wakil Bupati dan para hadirin yang berbahagia. Pertama saya mengucapkan selamat datang Sugeng Rawo di desa kami yang tercinta Bapak, di desa Pesaren ini. Yang alhamdulillah pada hari ini kita disambut dengan cuaca yang sangat cerah. Ini pasti berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala karena beliau Bapak Bupati ini bisa rawuh di tengah-tengah kita semua. Dan selanjutnya kami juga mohon maaf kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan para hadirin semua. Manakala kami menyambut Bapak Ibu semua ini pasti banyak kekurangan. Maksud hati pingin kami memberikan penghormatan yang sangat maksimal. Tapi saya yakin di sana sini banyak kurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kekurangan itu pasti Bapak Ibu akan terbalut dalam suatu kebahagiaan karena
Bapak Bupati, Ibu dan Wakil Bupati bisa hadir di tengah-tengah kita. Nggih napa nggih Bu? Nggih, alhamdulillah. Jadi kekurangannya Bu Pesaren dimaafin nggih, karena sudah bahagia dengan datangnya beliau di tengah-tengah kita. Bapak Ibu yang saya hormati dan Bapak Bupati, nggih, mohon maaf, nggih, beginilah desa kita Pak, Desa Pesaren yang terbentang sawah persawahan. Tapi alhamdulillah kita bisa memandang pemandangan yang hijau dengan pegunungan yang indah. Itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita patut disyukuri. Kita bisa menikmati hasil karya Allah Subhanahu wa taala. Okay. Desa Pesaren Bapak, luas wilayah kami 181,275 hektar dengan jumlah penduduk 3.862 jiwa. Untuk jumlah pemilih ada 2.985 jiwa. Kita mempunyai 16 RT, 4 RW, dan ada 8 pedukuhan. Dan BPD ada 9 Bapak. Ini saat ini alhamdulillah rawuh semua BPD, RT RW. Terima kasih. Dan kami ucapkan juga terima kasih pada seluruh panitia dan seluruh para perangkat desa, terutama pada seluruh RT RW yang telah membantu kita pada pelaksanaan hari ini, dan juga para penggawa projo ini Bapak. Kami tetap dapat support dari penggawa projo, kepala desa, sehingga acara pada bisa terlaksana Bapak. Ini kerja keras dari desa, teman-teman kepala desa dan kecamatan Bapak, sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan ini walaupun seperti tahu goreng dadaan. Tapi matur nuwun Bapak, walaupun dadaan kami sangat bahagia sekali Bapak bisa hadir bersama Ibu dan Wakil, Bu Sekda dan seluruh stakeholder daripada Bapak-bapak yang di belakang menikah. Dan perlu kami sampaikan di sini Bapak, alhamdulillah Desa Pesaren desa yang sudah ODF ataupun sudah STBM Bu Yayan ya. Yang pertama kali pernah dapat penghargaan di Kabupaten Batang sejak tahun 2022 Bapak. Yon sewu ini bukan sombong tapi ini kenyataannya Bapak. Sekecamatan Warosem baru Pesaren Bu Yayan Niko buktinya Pak kula mboten sombong. Ngapunten teman-teman Kades. Ini kenyataan, Tapi alhamdulillah Bapak, teman-teman kita sudah menyusul, sudah jadi STBM semua. Semangat, semangat. Itu para Pak Kades kita Bapak. Selanjutnya Bapak, untuk kegiatan sambang desa ini juga kami laksanakan Bapak di desa kami, yaitu sambang duko, ataupun sambang setiap bulan. Saya selalu sambang dengan para Pak RT, Pak RW. Pak RT, Pak RW itu punya perkumpulan PPRT dan setiap bulan kita pasti melakukan sambangan Pak. Jadi sambangan Bapak Bupati tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, kami tingkat RT Pak. Alhamdulillah kami sudah melaksanakan tiap 1 bulan kita sambang RT, RW, dan masyarakat untuk bisa memberikan informasi, untuk menerima segala keluh kesah pada Pak RT, Pak RW ketika ada bantuan-bantuan yang kadang-kadang RT dan RW jadi tumpuan di masyarakat Pak. Sehingga kami selalu menggiatkan apa yang menjadi pertemuan ataupun sambang RT RW Duko setiap 1 bulan. Alhamdulillah bisa berjalan sampai sekarang Bapak. Ini juga kami juga menerima segala masukan ataupun kritikan dan mungkin keluh kesah para RT RW, sehingga kita akan memberikan suatu solusi. Kalaupun solusi tidak bisa kita temukan, kita tetap akan konsultasi kepada Bapak Camat selaku pimpinan di kecamatan. Terus Bapak, rada kata nih Bapak sekedhik Pak, mumpung Pak Faiz ada di sini. Terus Bapak tadi Bapak pernah ngendika tadi ada Batang Recycle Center, ataupun pengolahan sampah tadi kok ditutup Bu Lurah. Bukan ditutup Pak, katanya Pak Ketua tadi sudah tak buka Bu. Cuma saya tak tinggal ke sini sehingga kesannya tertutup. Alhamdulillah Bapak perlu kami sampaikan di sini Bapak bahwa Desa Besar sebetulnya
masalah peduli sampah sejak tahun 2008 Pak. Kami sudah membuat namanya Bank Sampah yang waktu itu belum membooming Pak. Kita mengedukasi dari setiap RT, waktu itu saya pas menjabat kepala desa pertama Bapak, sehingga kami edukasi untuk setiap RT untuk masalah pengolahan sampah terutama untuk ibu-ibu rumah tangga Bapak. Itu sudah berlangsung dan kita ada beberapa bank sampah dan menghasilkan sampah yang non organik dan ada beberapa daur ulang, ada pembuatan sampah yang seperti tas dan sebagainya Pak. Kita sudah ada kelompok wanita yang untuk itu Pak. Karena berkurangnya waktu sehingga semangat itu sedikit pudar Pak. Karena saya nggak jabat Pak. Sudah selesai itu tahun 2013 itu selesai sehingga kami mengawali lagi sejak saya menjadi kepala desa tahun 2019 mengawali dari nol lagi Pak. Kesulitan karena kita harus berhadapan dengan masyarakat yang sedikit modern lagi Pak. Dan juga ada COVID Pak. Sejak itulah kami tetap bersemangat sehingga kami ingin mencari pihak ketiga untuk bisa mengentaskan permasalahan sampah khususnya desa Pesaren dan pada umumnya kami ingin membantu mungkin waktu itu Pak Andi Hakim. Pak Andi ada nggih? Itu saya selalu konsultasi beliau Bapak sehingga kami ada kerjasama dengan pihak ketiga yaitu PT Safira Global Sinergi dari Jakarta Pak sehingga kami punya tempat pengolahan sampah menika waktu itu mubadir Pak. Tadinya hanya sarang ular, mohon maaf Pak. Ketika saya menjabat lagi tahun 2019 sehingga kami mencari investor ataupun kerjasama sehingga kami ingin menumbuhkan kembali tapi kami keterbatasan modal Pak. Karena dari nol lagi nih Pak. Sehingga kami kerjasama program Pak dengan pihak ketiga dengan kami kembangkan lagi, membangunkan lagi bank sampah yang ada di Desa Pesaren. Ini sebetulnya bukan berhenti Pak sebetulnya, cuma kadang bangun, kadang tidur, kadang bangun, kadang tidur Pak. Mungkin keterbatasan juga anggaran, tapi kita sudah MOU dengan PT Global Safira, Global Sinergi, yaitu dengan Ibu Ratu Sampah kita Pak, Mbak Wilda Yanti. Mungkin kronologis ini Pak Andi Hakim sampun hafal karena kami sering konsultasi pada beliaunya Pak. Dan saat ini kami juga sudah melaksanakan untuk pemilahan sampah Pak dari rumah tangga. Cuma dari BRC ini belum menerima sampah yang organik Pak. Organik itu bekas-bekas sayuran dan sebagainya itu harapan dari ibu-ibu di rumah untuk bisa membuat kompos Pak. Yang organik kita bawa ke BRC Pak, itu sudah berlangsung Pak lah itu. Dan alhamdulillah Pak pada tahun 2023 Desa Pesaren menjadi desa mandiri sampah tingkat provinsi Pak. Kami diundang Pak Gubernur di provinsi Pak tahun 2023. Nah ini mudah-mudahan kamu mohon support dari Bapak Bupati untuk bisa sampah di Desa Pesaren ini lebih bangun Pak, jangan sampai tidur lagi Pak, apalagi mimpi. Intinya biar melek terus. Dan juga mohon bantuan untuk seluruh lapisan masyarakat Desa Pesaren, Pak RT, Pak RW dan seluruhnya mohon dukungannya. Mumpung ada Pak Bupati di sini kita bisa curhat, mumpung ini kesempatan yang sangat baik buat kita semuanya. Terus Bapak, mohon maaf ini Pak. Karena Bapak mumpung di sini, saya ingin curhat juga Pak bahwa kami itu punya jalan itu banyak sekali Pak. Jalan Desa Pesaren itu Pak, yang saya pusing, kadang saya pernah duduk 10 menit di depan balik desa ini Pak, ngitung mobil 10 menit ada yang lewat berapa mobil gitu Pak. Hampir sampai 20 pernah Pak, 10 menit. Itu mobilnya juga bukan mobil pribadi Pak, banyak dump truck, banyak macam-macam. Padahal ini jalan di dalam kategori itu dalam desa Pak. Sehingga kami itu kesulitan untuk memperbaiki karena sepanjang 1,6 kilo Pak, itu adalah jalan desa tapi penggunanya adalah jalan penghubung antar desa Pak.
antar desa, antar kecamatan, karena masuk kecamatan Warungasem juga kalau ke sana Pasekaran Bapak. Nggih lah. Saya pernah bersurat kepada DPUPR nggih lewat Bapak Bupati Setembusi itu tahun 2025 pada bulan Juli tanggal 10 Pak. Mohon pengalian akses jalan desa tersebut menjadi jalan kabupaten Pak. Mohon minta tolong untuk jalan ini mungkin Bapak tadi lewat bodol Pak nggih. Ngapunten Pak nggih. Lah itu Pak, yang lewat tuh 10 menit tuh sampai 20 mobil tuh bukan mobil pribadi Pak. Ada dump truck, ada yang nggawa galian C, masa aku tak kon kurang liwat Pak. Saya pernah Pak ngoyok-ngoyok padahal Sari Glagah tuh Pak. Wong lewat nggen kula dalane rusak diliwati terus. Oke. Lah supirnya saya ndek bilangnya nggak bisa Bu kalau lewat sana Bu, dalannya nanjak Bu. Lah nggonku sing rusak loh Pak. Itu Pak, saya pernah Pak, tanya aja Sari Glagah kalau nggak percaya. Ini mohon Bapak kebijakan Pak Bupati mumpung di sini untuk pengalian jalan desa menjadi jalan kabupaten sekitar 1,6 kilo Pak. Itu depan sini Pak menuju ke Pasekaran. Nanti Bapak bisa jalan-jalan sampai Kunduri sampai ke Pasekaran Pak biar perso. Jalan desa Pesaren itu Pak nggih. Saya kira sambutan Bu Lurah cukup nggih. Mungkin ada beberapa yang nanti kita sambung nggih. Mohon izin Bapak tadi pesan-pesan teman kita kepala desa, Bu nanti kita pingin beraudiens sama Bapak Bupati, pingin surhat, pingin mertakke dan sebagainya Pak. Sejak pilkada kita belum pernah berkumpul. Benar ora Bapak-bapak? Ojo isina ngomong. Arah, nggih, Bapak sakit Pak nggih, nggih, matur nuwun Bapak, Pak Wasi mesti mantuk, nggih. Padahal beliau mungkin masih ada acara tapi sempatkan Bapak nggih, nggih, matur nuwun Bapak, nggih karena ini teman-teman kepala desa pada pengin curhat ini Pak, curhat dong Pak Bupati gitu boh. Nggih, matur nuwun Bapak, sambutan kami, nggih mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang tidak berkenan hati, saya manusia biasa, kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan adalah milik saya semata. Mohon dimaafin segalanya. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila miqtorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.